Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Silmi Lisani. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai psikologi pendidikan dengan pembahasan teori behaviorisme. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan teori behaviorisme itu? Tapi sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa itu teori behaviorisme. Tolong disimak baik-baik ya. Jadi, proses belajar yang dialami oleh manusia selalu menjadi bahasan yang menarik di kalangan siapa? Di kalangan para ilmuwan dan juga filsuf. Proses bagaimana seseorang mempelajari hal-hal yang baru, mengalami perubahan, dan terdorong untuk terus melazimi perubahan tersebut diteliti oleh para ilmuwan dan kemudian memunculkan beberapa teori yang mendasar dalam dunia pendidikan, dan salah satunya yaitu teori behaviorisme. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana sih kemunculan teori behaviorisme itu. Jadi, teori behaviorisme itu lahir sebagai solusi atas tidak sinkronnya dua teori besar dalam studi psikologi pada awal abad ke-20. Apa sih dua teori besar itu? Yaitu yang pertama ada teori strukturalisme dan juga fungsionalisme. Kedua teori tersebut dianggap tidak sejalan dengan teori evolusi dalam bidang sains yang sedang populer saat ini. Teori strukturalisme menyatakan bahwa alam kesadaran manusia itu masuk dalam jangkauan ilmu sains modern. Karenanya, teori ini kemudian menjadikan proses mental sebagai objek penelitian. Hasilnya, teori strukturalisme menyatakan bahwa pikiran manusia itu tersusun atas asosiasi dari berbagai macam ide dan kemudian membagi ide-ide tersebut untuk dipelajari detailnya secara terpisah melalui introspeksi. Berbeda dengan teori strukturalisme, teori fungsionalisme berpandangan bahwa proses mental dan perilaku kebiasaan dari sebuah organisme yang hidup dapat membantu mereka beradaptasi terhadap lingkungan mereka. Teori ini dinyatakan tidak dianggap sejalan dengan teori evolusi. Strukturalisme dianggap tidak sejalan dengan wacana adaptasi dan evolusi Darwin yang berorientasi pada terjadinya perkembangan ke depan akibat adaptasi pada lingkungan. John Watson yang didapuk sebagai bapak teori behaviorisme menyatakan bahwa kesadaran manusia dan segala sesuatu yang terkait dengannya atau termasuk ilmu psikologi tidak masuk ke dalam ranah sains. Pernyataan ini disandarkan pada fakta bahwa sains selalu menjadikan hal-hal yang bisa diukur dan diobservasi secara langsung. Maka, Watson mengajukan perilaku behavior sebagai objek yang dapat diobservasi dan diukur sebagai solusi. Teori behaviorisme, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa teori behaviorisme ini menekankan hanya pada hal-hal yang dapat diobservasi secara kasat mata. Maka, teori ini memandang proses belajar yang dialami oleh manusia itu ditentukan oleh kondisi dan respon dan juga dengan keadaan. Karenanya, sebagai eksperimen yang dilakukan berdasarkan teori ini menitikberatkan pada modifikasi, stimulus, dan pengamatan terhadap perubahan respon objek penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori behaviorisme dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, yaitu diantaranya ada Edward, ada Ivan Pavlov, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada Edward. Edward itu mengembangkan teori yang dikenal sebagai koneksionisme. Dalam teori ini, Edward berpandangan bahwa tipe proses belajar yang paling mendasar selalu melibatkan koneksi antara pengalaman, indera, respon yang kemudian termanifestasikan menjadi perilaku. Proses ini paling banyak terjadi melalui trial dan error. Yang kedua itu ada Ivan Pavlov, mengembangkan teori pengondisian
pengkondisian stimulus untuk meraih respon yang diinginkan melalui asosiasi antara stimulus asli dengan stimulus buatan. Teori yang dikembangkan oleh Pavlov ini disebut dengan teori pengkondisian koaksial. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori behaviorisme. Sampai saat ini, teori behaviorisme ini masih diaplikasikan dalam dunia pendidikan modern meski harus dikombinasikan dengan teori lain seperti teori kognitif akibat adaptasi pada lingkungan. John Watson yang didapuk sebagai bapak teori behaviorisme menyatakan bahwa kesadaran manusia dan segala sesuatu yang terkait dengannya atau termasuk ilmu psikologi tidak masuk ke dalam ranah sains. Pernyataan ini disandarkan pada fakta bahwa sains selalu menjadikan hal-hal yang bisa diukur dan diobservasi secara langsung. Maka, Watson mengajukan perilaku behavior sebagai objek yang dapat diobservasi dan diukur sebagai solusi. Teori behaviorisme, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa teori behaviorisme ini menekankan hanya pada hal-hal yang dapat diobservasi secara kasat mata. Maka, teori ini memandang proses belajar yang dialami oleh manusia itu ditentukan oleh kondisi dan respon dan juga dengan keadaan. Karenanya, sebagai eksperimen yang dilakukan berdasarkan teori ini menitikberatkan pada modifikasi, stimulus, dan pengamatan terhadap perubahan respon objek penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori behaviorisme dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, yaitu diantaranya ada Edward, ada Ivan Pavlov, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada Edward. Edward itu mengembangkan teori yang dikenal sebagai koneksionisme. Dalam teori ini, Edward berpandangan bahwa tipe proses belajar yang paling mendasar selalu melibatkan koneksi antara pengalaman, indera, respon yang kemudian termanifestasikan menjadi perilaku. Proses ini paling banyak terjadi melalui trial dan error. Yang kedua itu ada Ivan Pavlov, mengembangkan teori pengkondisian stimulus untuk meraih respon yang diinginkan melalui asosiasi antara stimulus asli dengan stimulus buatan. Teori yang dikembangkan oleh Pavlov ini disebut dengan teori pengkondisian koaksial. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori behaviorisme. Sampai saat ini, teori behaviorisme ini masih diaplikasikan dalam dunia pendidikan modern meski harus dikombinasikan dengan teori lain seperti teori kognitif dan juga dengan keadaan. Karenanya, sebagai eksperimen yang dilakukan berdasarkan teori ini menitikberatkan pada modifikasi, stimulus, dan pengamatan terhadap perubahan respon objek penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori behaviorisme dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, yaitu diantaranya ada Edward, ada Ivan Pavlov, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada Edward. Edward itu mengembangkan teori yang dikenal sebagai koneksionisme. Dalam teori ini, Edward berpandangan bahwa tipe proses belajar yang paling mendasar selalu melibatkan koneksi antara pengalaman, indera, respon yang kemudian termanifestasikan menjadi perilaku. Proses ini paling banyak terjadi melalui trial dan error. Yang kedua itu ada Ivan Pavlov, mengembangkan teori pengkondisian stimulus untuk meraih respon yang diinginkan melalui asosiasi antara stimulus asli dengan stimulus buatan. Teori yang dikembangkan oleh Pavlov ini disebut dengan teori pengkondisian koaksial. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori behaviorisme. Sampai saat ini, teori behaviorisme ini masih diaplikasikan dalam dunia pendidikan modern meski harus dikombinasikan dengan teori lain seperti teori kognitif. Contoh
pemberian hadiah kepada siswa yang berprestasi karena dianggap menunjukkan perilaku positif, berupa pengalaman yang baik terhadap pelajaran yang diberikan. Dalam proses belajar, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan teori behaviorisme, di antaranya dengan memuji siswa yang memberikan jawaban benar, memberikan nilai sesuai hasil ujian, dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu teman-teman yang mungkin kita dapat pelajari dan kita dapat pahami mengenai teori behaviorisme. Dan saya rasa mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini mengenai teori behaviorisme. Semoga teman-teman dapat memahami dari atas apa yang saya sampaikan